Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kebetul, Bapak Sinten Pak, Bu namanya? Bapak Sudibyo. Orangnya baik apa baik banget? Ganteng apa ganteng banget? Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, selalu bisa menjadi pemimpin yang ngayomi kita. Dan yang paling penting, kalau ada info bantuan segera semoga beliau juga makin sejahtera, duitnya tambah, rumahnya nambah, istrinya juga nambah solihah. Amin ya robbal alamin. Dan salam takdim dan hormat kita sampaikan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bapak Umar. Jadi hari ini Bapak Ibu ketika memutuskan putra putrinya disekolahkan di MI, maka ucapkan alhamdulillah. Udah pas banget, cocok banget, udah cocok, udah beneran cocok. Kenapa? Karena di MI nggak cuma tentang intelektualnya, tapi juga spiritual, dan yang paling penting adabnya ditata. Saya beberapa kali isi acara di MI-nya beliau ini, itu gurunya luar biasa Bapak Ibu, sabar banget, saya yakin. Kenapa kok bisa begitu? Iya, kesabaran itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan muridnya yang musyrik. Jadi kalau guru punya murid musyrik, kuncinya cuma sabar. Dan itu sudah berhasil dibuktikan oleh sahabat-sahabat yang mengajar di MI Kemetul. Tepuk tangan dulu dong. Salam takdim dan hormat kita juga kita sampaikan kepada Kepala RA. Mana ya Bunda? Bundanya di mana nih? Oh di situ. Tadi udah WA saya. Kak Bagus sudah ditunggu gitu. Ya Allah datangnya telat gitu ya, Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dan saya bahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bapak Ibu memutuskan pada saat ini untuk meluangkan tenaga, waktu, konsentrasi untuk duduk hadir dari tadi sampai detik ini untuk menambah kapasitas keilmuan kita. Belum tentu ada orang yang sabar sesabar Bapak Ibu semua. Jadi silahkan kita apresiasi diri kita dengan memberikan tepuk tangan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Pada hari ini kita ketemu bareng dan saya rasa ini udah siang. Kalau udah siang kayak begini tuh musuhnya satu, ngantuk, halo, bokongnya kemeng, megang legor. Bahkan mungkin ada yang di antara Bapak Ibu punya niat tengok kanan, tengok kiri, kondisi aman, langsung lari. Enggak ya? Oh enggak, luar biasa. Kalau begitu yuk biarkan kita hari ini punya vibrasi semangat yang luar biasa. Tolong dong tangan kanannya diangkat semuanya. Kalau nggak ngangkat tangan kanan berarti ciri-ciri belum pacaran sona. Aman ya?
Tidak ada bau-bau apa gitu ya, nggak ada ya. Baik, Bapak Ibu konsentrasi, fokus, ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Yuk kita bikin happy aja. Diputar pelan-pelan aja, santai. Ikuti kata-kata saya. Cepat, pelan lagi, cepat lagi. Sekarang siap-siap, tetap cepat, tetap cepat, tetap cepat. Pegang dagu, pegang dagu. Sekali lagi konsentrasi, tangannya diangkat, putar-putar pelan-pelan, lebih cepat, pelan lagi konsentrasi, pegang telinga, angkat lagi konsentrasi, pegang hidung, konsentrasi masih diangkat, pegang kuping, kuping Pak. Oh ternyata sudah konsentrasi, Bu, kuping Bu, kupingnya mana? Tangannya diangkat, pegang bahu, pegang dada, pegang bahu orang di sebelah Anda. Dipegang, ditepuk pelan-pelan. Puk, puk, puk. Hidupkan saya. Puk, puk, puk. Puk, puk, puk. Sahabatku, sahabatku. Siang ini, kamu dan aku luar biasa. Hebat. Mantap. Omor koto. Karena kita mau sinau bareng karo masekae singkae loh, berarti kita fokus, konsentrasi, tenang loh ini, tenang, janji ya, kita bakal jadi orang tua hebat, hebat, mantap, jos, mantap, tenang. Tangannya diangkat lagi. Sekarang yang kiri yang diangkat. Gantian. Aku, sahabatku, siang ini kamu dan aku luar biasa. Hebat, mantap, omor koto. Karena kita mau sinau bareng karo masekae singkae loh, berarti kita fokus, konsentrasi, tenang loh ini, tenang, janji ya, kita bakal jadi orang tua hebat, hebat, mantap, jos, mantap, tenang. Tangannya diangkat lagi. Sekarang yang kiri yang diangkat. Gantian, tepuk bahu orang di sebelah Anda. Iya. Hidupkan saya, puk, puk, puk. Aku muda, aku paham. Kita semua sinau bareng. Kita sinau. Kamu fokus, aku fokus. Kamu konsen, aku konsen. Pokoknya I love you pun. Tapi jadi ya, pijetin dulu. Pijet dulu, dipijet ya. Yang gak pijet pokoknya denda 20.000. Tepuk tangan buat kita semuanya. Segar Bu. Bentar. Jelas, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bambu Sugiharto. Namanya Jawa Tulen, tapi sebetulnya saya orang Sunda. Ya, jadi ini adalah orang Jawa yang nyasar ke Sunda. Gitu ini. Jadi saya punya problem dulu waktu kecil. Gara-gara nama saya Jawa, saya sering diejek sama teman-teman di lingkungan. Iya, kalau orang Sunda kan biasanya namanya Asep, Cecep, Dadang, Nana. Nggak ada orang Sunda namanya Bambu Sugiharto. Jadi waktu kecil saya sering dibully. Dibulinya sama teman-teman bilangnya gini, Jawa mau kemana? Iya kan gitu ya.
ya. Nah, tapi alhamdulillah gara-gara saya punya nama Jawa, sekarang saya tinggal jadilah orang Jawa Timur. Ya, saya sama seperti Bapak Ibu semua, saya punya alhamdulillah istri saya 1, anaknya 3. Jangan dibalik ya. Anak saya 3, yang pertama itu sudah kelas 2 SMA, tapi di Pondok Pesantren Gontor Putri 1 Matinya. Anak saya nomor 2 saat ini naik ke kelas 4 SD. Salim aku sekolah. Anaknya lari masuk sekolah, ibunya alhamdulillah ya Allah. Ayo, siapa yang ngerasa plong ketika ngantar anaknya masuk sekolah? Berarti memang kita butuh teknik ini ya Bapak Ibu ya. Ini realitanya ya. Mulai dari masalahnya apa sampai bikin kepala kita mumet gitu ya. Anakku kok ngeyelan, rewel, suka teriak, bahkan mungkin masih ada yang ngongkol, saya nanya sendiri, keras kepala, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya yakin kalau ditulis, ini daftar problem anak kita lebih dari 10. Benar Bapak Ibu? Next, kita lanjutkan. Nah, kenapa kok anak kita seperti ini? Padahal, kalau kita ingat-ingat kembali hadis Rasulullah, yakin ini Bapak Ibu udah hafal hadisnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah semacam garansi dari Allah yang menyatakan bahwa semua ciptaan Allah, anak-anak yang lahir dari rahim Bapak Ibu pasti dalam keadaan siap menjadi keren. Udah pasti baik, udah pasti beres, gak mungkin ada salahnya. Gak mungkin Allah bikin produk gagal. Mobil ada yang gagal, motor ada yang gagal. Sampai kita kemarin ada isu ya, Honda itu harus merecall sekian ribu unit produknya yang gagal. Di recall, dibalik, dipanggil kembali ke pabrik mau dibenerin. Coba Bapak Ibu, ini kan barat bikinan manusia. Pernah nggak ada istilah Allah merecall cahaya? Disuruh balik lagi ke perut ibunya, ada nggak? Nggak ada. Yang ada malah justru ibunya. Bocah kali kayak mana loh. Jangan dia malah kitanya gitu ya yang emosi. Allah tuh padahal nggak pernah bikin produk gagal. Ya. Nah, jadi permasalahannya yang jadi pertanyaan kita bersama, dari mana perilaku tersebut? Ya, yang ngeyelan, yang suka bentak, yang suka teriak, dari mana? Bapak Ibu, sebelumnya saya mau liatin satu video ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. A job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. Bapak Ibu, itu video mungkin rekayasa, ada sutradara, sudah disetting dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya refleksi ataupun gambaran kehidupan kita sehari-hari, betul nggak sih? Ya, saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya berikhtiar, berusaha dengan berbagai macam cara.
Yang penting satu, anakku pintar. Ketika ibu bekerja, ketika bapak bekerja, ditanya sama siapapun, ngapain kamu kerja mati-matian, panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan mungkin sampai bertaruh nyawa, jawaban kita pasti satu, aku pengen anakku nggak kayak aku saiki. Aku pengen anak saya itu jadi orang sukses. Aku pengen anak saya itu bisa begini, bisa begitu. Itu pasti. Dan saya hari ini betul-betul melihat ketulusan Bapak Ibu, komitmennya luar biasa kuat, ingin anak yang menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Maka hari ini kita betul-betul mantapkan langkah untuk bagaimana caranya cita-cita tersebut wujud nyata. Bapak Ibu udah meluangkan waktu, udah bekerja mati-matian. Sayang banget kalau kurang satu teknik saja, anak kita nggak bisa sesuai dengan cita-cita kita. Makanya kita lengkapi ikhtiar kita, gak cuma soal nyari uang, tapi juga kita ikhtiar cari ilmu. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Bapak Ibu, ada satu hadis yang berkata bahwa Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Terus fa'innahu ya'ti, maka sesungguhnya Al-Quran yang dibaca itu akan mendatangi, yakti mendatangi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Datang terus ngapain itu baca Al-Quran? Syafi'an, jadi syafaat. Terus li ashabihi, untuk orang yang memilikinya. Jadi artinya kalau kita ingin jadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, secara pribadi maupun secara kekeluargaan, maka kuncinya satu, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang baca Quran, Bu, ini udah digaransi, udah dijamin. Apa jaminannya? Dikasih syafaat. Kalau kita datang ke pengajian-pengajian, semua ustaz, semua kiai, ulama kita itu selalu berkata, kita tidak akan pernah mungkin bisa masuk surga, gak akan pernah mungkin bisa selamat di akhirat kalau Allah enggak ngasih rahmat dan rahimnya. Dan rahmat rahim Allah itu diturunkan melalui banyak cara. Yang pertama lewat Rasulullah, syafaatnya baginda Nabi. Makanya nanti akan ada yang namanya terapi kecerdasan, banyak-banyak sholawat di sana. Saya sudah membuktikan ini udah ratusan kali. Anaknya nakal, ibunya rajin sholawat, nakalnya hilang Pak. Suaminya selingkuh, mohon maaf. Istrinya di rumah gak pernah update status, aku lagi diselingkuhin, gak pernah. Tapi justru dia bawa keluh kesahnya itu di atas sajadah sambil bersolawat, suaminya balik lagi. Ini. Terus yang selanjutnya, syafaat itu pun juga muncul dari apa? Dari diri kita. Kalau kitanya mau rajinnya baca Quran. Atau yang ketiga, apa tuh yang ketiga? Dari anak kita. Maka Pak Umar kemarin sempat bilang ke saya, ini kita punya program di sekolah. Nama programnya adalah Tahfidz Quran. Jadi gimana caranya siswa-siswa di sana mereka bisa menghafalkan Al-Quran? Ibu mungkin sudah pernah tahu bahwa ternyata pahala membaca Quran satu hurufnya aja dikasih ganjaran 10. Satu huruf 10. Kalau misalkan anak-anak kita hafal juz 30 ditambah juz 29 ditambah juz 1, juz 2 dan juz 3, jadi 3 juz di awal, 2 juz di akhir, kira-kira berapa ribu huruf yang mereka baca setiap harinya, diulang-ulang, dan itu pahalanya dialirkan juga untuk bapak dan juga ibu. Kira-kira enak apa enak banget? Enak apa enak banget? Enak apa enak banget? Enak banget. Kalau begitu kita komitmen, yuk kita sama-sama ngajak mendampingi anak-anak kita supaya mereka jadi ahli Quran. Kalau kita gimana? Kalau bisa lakukan. Kalau misalkan ngerasa udah kadaluarsa, ya Allah mas, boro-boro ngapalin Quran. Saya baca Yasin aja masih salah-salah. Misalkan masih seperti itu, gak masalah.
Yang penting gimana caranya kita menjadi sahabat buat anak kita, mendampingi mereka menjadi anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Kalau siap sekarang tolong pegang kepalanya. Tirukan saya. Masuk akal. Masuk akal. Masuk hati. Masuk hati. Masuk kantong. Masuk kantong. Diterima dengan akal. Dijalankan sepenuh hati. Insya Allah jadi rezeki. Yakin. Yuk kita lanjutin. Ini Bapak Ibu, syafaat dari seorang penghafal Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, serta akan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Mas, kejauhan ngomongnya, kita masih di dunia, ngapain ngomongin neraka dan surga? Justru prepare-nya, persiapannya saat ini. Bukan nanti kalau kita udah kecil-kecil sampai ada maut, udah ketinggalan. Persiapkan diri kita hari ini, dampingi anak-anak kita. Target Bu, biar besok nih kita ketemuan lagi di surga. Wah, saya mah gak mau ketemu sama suami saya, nyebelin orangnya, pelit. Masa iya saya di surga harus ketemu orang yang sama? Bu, ini anak yang akan bawa orang tuanya ke surga. Bukan kita yang bawa suami kita, bukan kita yang bawa anak kita. Tidak. Anak ini berhak memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang harusnya dia masuk ke dalam neraka. Kalau bicara soal neraka, aduh, ngerinya luar biasa. Jangankan neraka yang besok bakal terjadi, hari ini aja kita udah bisa merasakan neraka itu hadir dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kita baru mau berubah jadi orang lebih baik, dinyinyirin tetangga. Ada kayak gitu. Kita tahu niatan berubah untuk jadi lebih baik, ada aja orang yang ngebully. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, pasti ada. Lagi nih malam-malam atau pagi hari deh, lagi mau sholat duha, suaminya komen, dungaran sholat. Ya Allah, bukannya didukung malah dicela. Ya, tapi nggak masalah. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi kita komitmen, kita punya cita-cita supaya anak kita bisa menghafal Al-Quran. Lanjut. Nah, biar bisa hafal Quran berarti butuh cara memasukkannya ke dalam otak pikiran anak-anak kita, bahkan diri kita juga. Betul nggak? Nah, inilah yang disebut dengan input kecerdasan kepada anak. Input kecerdasan pada anak itu sudah dijelaskan 14 abad yang lalu melalui Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah sudah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, orang itu ngopo-ngopo. Terus supaya bisa paham, ada input yang masuk. Nah, wa ja'ala lakum sam'a, dan Allah jadikan sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan perasaan. La'alakum tashkurun, supaya anak-anak kita jadi dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ya, inputnya berarti ada 3 cara. Yang pertama dari pendengaran, yang kedua dari penglihatan, dan yang ketiga dari perasaan. Mana yang paling dominan? Saya sebutkan di awal. Yang paling dominan untuk anak adalah input dari perasaan, Bapak Ibu. Inilah yang sekarang kali kita lupa. Kita lebih banyak nyuruh lewat suara, tapi perasaan anak kita singkirkan, gak kita pedulikan. Apa contohnya? Si anak ketika disuruh sama ibunya sholat, tapi dia belum melihat ibunya sholat, maka perasaannya akan berkata, loh kok aku sih disuruh ya, mau ibu aja belum sholat. Disuruh, dek jujur loh, ini duit bapak yang ambil siapa? Kamu ya? Ya Allah, disuruh jujur, padahal aku memang gak ngambil. Ngomong bapakku aja kadang-kadang gak jujur kak.
Bilangnya katanya mau dolan ke tempatnya teman sebentar aja, boleh mancing sampai 10 jam. Ini yang mencederai perasaan anak-anak kita sebetulnya. Yuk Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah tahu ya arah kita mau kemana. Arah kita adalah membangun anak-anak kita supaya dia tidak hanya bagus secara intelektual, tidak hanya soleh secara akhlak dan adab, tapi yang ketiga dia punya keinginan kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah inilah bangunan yang akan kita dirikan terhadap anak kita. Masalahnya di setiap bangunan butuh fondasi, betul Bapak Ibu? Ibu punya desain, aku mau bangun rumah lantai 4, ada kolam renangnya, ada karpetnya dan lain sebagainya. Betul itu desainnya, tetapi kemudian desain itu hanya akan bisa berdiri kokoh manakala ada fondasi yang kuat menopang di bawahnya. Ya, logikanya begitu. Ternyata hal itu pun juga sama dengan cara membuat anak kita tumbuh kembang dengan baik. Maka di dalam Islam ada 4 fondasi utama kalau anak kita ingin cerdas. Fondasi yang pertama itu adalah benahi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita cek Bapak Ibu. Hari ini jangan tunjuk suami, jangan tunjuk istri, jangan dulu tunjuk orang lain. Tunjuk dulu diri sendiri. Tadi subuh gimana? Udah sholat apa belum? Kalau udah sholatnya pas tepat waktu apa molor? Belum. Alhamdulillah masih sholat. Mundur lagi waktu tadi malam Isanya lupa apa enggak? Isanya berapa rakaat Bu? Alhamdulillah. Sekolah lain ada yang bilang 3 Mas. Waduh yang satu bonus. Ya. Isanya tepat waktu apa belum? Maghrib cek lagi, asarnya cek lagi, zuhurnya, terus seperti itu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini pun juga jadi garansi kalau Allah bakalan nyelamatin hidup kita. Pengen bahagia, sholat. Kenapa? Allah tuh udah bilang wasta'inu bisobri was sholat. Ini dalilnya ngerti semua, cuma kadang kala prakteknya sholat. Udah tahu wasta'inu bisobri was sholat. Sabarnya udah lewat. Ibu juga sama. Ibu ini udah sabarnya luar biasa. Sabarnya ngadepin suami pelit. Sabar sampai detik ini. Mau pisah, mikir, saya nanti gimana? Nanti bagaimana kata orang? Enggak, saya tetap bertahan. Sabar. Sabarnya udah dapet, cuma seringkali kunci yang kedua nggak kita masukin. Apa? Sholat. Kalau sholat 5 waktunya udah beres, dari segi kualitas sholat dan juga waktunya, ditambahin sholat yang lain. Kalau pengen segera derajatnya terangkat, tahajud. Pengen ekonominya lancar, hutangnya lunas, duha. Sehari 2 rakaat doang. Mau tahajud 2 rakaat doang. Baca kulhu sama Anas juga boleh. Dijamin Bapak Ibu, itu dijamin pasti derajatnya naik, rezekinya lancar, keluarganya harmonis. Tidak semua pekerjaannya pekerjaan yang halal. Gak mungkin di sini ada yang bandar narkoba, ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada kan? Enggak ada, alhamdulillah. Ada mungkin di sini ada yang jadi pembunuh bayaran gitu? Enggak ada juga. Semua kerjanya halal ya? Oke, Bapak Ibu, saya tidak perlu menjelaskan, tapi saya mau bercerita aja. Jadi kami punya satu klien, anaknya itu gak bisa ngomong. Ini kemarinnya kita udah jelaskan ya Bunda ya, contoh ini. Masih ingat Bun? Gimana ceritanya? Biar disampaikan ke wali murid yang MI. Ada yang masih ingat? Karena apa? Karena dia pakai penglarisan dalam membangun usahanya. Rumahnya kaya Pak, mobilnya Pajero, truknya 4, dia punya lapak, punya kios besar di 4 pasar. Rumahnya mewah. Ya. Tapi anaknya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ngomong. Tapi begitu 4, 5, 6 sampai 8 tahun gak bisa ngomong. Aneh. Dokter aja itu sudah bilang anak ibu ini gak bakal bisa bicara. Alias tuna
wicara. Hati ibu mana yang gak hancur ketika tahu anaknya gak bisa ngomong. Padahal udah dari dulu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa ngomong. Aneh. Ketemu sama saya, singkat kata, salah satu di antara keduanya mengakui Bapak Ibu, kalau ternyata dia dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam dagang, pakai penglarisan. Penglarisannya daerah Cirebon sampai Banten. Nah, saya kan orang sana, jadi ngerti banget. Dan kebetulan paman saya itu ketua paranormal Kabupaten Karawang. Jadi ngerti banget kayak begitu. Bukan saya yang dukun, bukan. Om saya yang dukun gitu loh. Jadi ngerti banget. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Paman saya cerita, kenapa jadi dukun duitnya gampang. Jadi gini ceritanya. Dia punya satu pasien atau satu pelanggan atau satu klien, sebut aja begitu. Ini kok udah 2-3 bulan gak datang-datang. Biar dia datang harus ada sebabnya. Biar ada sebab, maka dia kirim sebabnya. Apa yang dikirim sama paman saya ini saya bukan jelek-jelekin paman saya, enggak. Tapi ini semua untuk menggambarkan begini ini loh cara kerjanya para dukun. Dukun yang beneran, bukan dukun yang pakai trik sulap. Ternyata dia kirim jinnya Pak. Dikirim set. Jin, kamu tolong bikin kesurupan, bikin penampakan di gudangnya si engkok itu. Nurut. Akhirnya karyawannya kesurupan. Ada yang lihat penampakan, ada yang dengar suara-suara aneh. Otomatis dong, telepon sama paman saya. Mbak, nyuwun tolong, ini di tempat usaha ada penampakan. Buat ini karyawan saya banyak yang kesurupan. Apa yang dikata sama paman saya? Oh, udah tenang. Nanti aja kalau udah asar juga beres. Betul. Belum sampai asar, zuhur orangnya udah telepon. Bah, terima kasih. Ini karyawan udah nggak ada yang kesurupan. Terus di gudang juga aman. Oh ya udah deh, makasih ya. Nah, tapi tolong Mbah dibantu. Enggak Mbah, apa Mbah? Tolonglah, ini Mbah kebetulan belum beli beras di rumah. Ditransfer boleh. Oh siap Mbah, berapa Mbah ditransfernya? Ya buat beli beras aja lah 7 juta. Zaman dulu paman saya udah punya M-Banking, padahal HP-nya itu masih HP Nokia. Nokia zaman dulu itu loh Pak. Ya, dilihatin ke saya. Nih, tuh lihat. Kalau kamu mau jadi kayak saya, nyari duit ya gampang. Ya, yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kalau misalkan kita tergoda dengan seperti itu, pikir 1000 kali. Efeknya apa? Efeknya kalau nggak ke kita sendiri, pasti anak kita yang kena. Dan saya punya klien, gara-gara permasalahan ini nggak cuma 1-2 orang, banyak. Rezeki yang dia cari udah halal, dia udah jualan, udah oke itu. Tapi cara nyari pelanggan, ini yang jadi problem. So, tinggalkan cara seperti itu. Kalau pengen laris, dagang atau apapun itu, lebih baik sedekah. Sama dukun aja tetap bayar kok. Ya, ini kemarin 10 Muharram, siapa yang udah nyantunin anak yatim? Banyak ya? Alhamdulillah. Tinggal itu aja, pasti Allah akan balikin lagi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, perbaiki penafkahan. Next, jaga pola pikir, ya. Jaga pola pikir ini penting banget. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita itu yang akan terwujud. Para peneliti mengatakan sesuatu yang ada di bumi ini itu terwujud 2 kali. Yang pertama di pikiran, yang kedua baru di dalam bentuk nyatanya. Jadi Bapak Ibu, kita coba pola pikir harus dijaga yang positif. Kalau agama kita mengatakan husnuzon, berbaik sangka. Ya. Saya juga punya klien juga Pak. Anaknya autis. Di terapi kecerdasan, nggak ada perkembangan. Akhirnya kita hipno kedua orang tuanya. Salah satunya mengakui Bapak Ibu, nih tentang pola pikir, perhatikan baik-baik. Salah satunya mengakui kalau semenjak malam pertama sampai malam-malam berikutnya, ketika mereka menikmati jam malam, paham Bapak Ibu arahnya? Salah satu di antara keduanya
tutup mata dan membayangkan wajah sang mantan. Gue pakai kayaknya yang paling banyak gitu. Kita ke istri. Ya, memang begitu. Karena saya diajari guru saya begini. Kalau istrimu pingin barokah, jangan langsung ngasih uang sebelum uangnya kamu pegang dulu, kamu hitung dulu. Jadi saya betul-betul meraktekin ilmu guru saya. Saya habis ngisi pulang acara dari mana, nanti untuk sana udang cuma segini. Enggak. Cuma untuk memastikan kita mau ngasih rezeki segini sama istri. Saya kasih semua. Udah selesai. Terus mas, kalau untuk pengeluaran dan lain sebagainya gimana? Itu urusan belakang. Yang penting urusan saya sebagai kepala rumah tangga, ini istriku, nafkah yang aku bisa berikan hari ini, terima. Insya Allah barokah. Maka nggak pernah merasa kesulitan gitu Bapak Ibu. Ya bokeh ya pernah, tapi nggak sampai nelongso gitu loh. Nggak sampai begitu. Apalagi sampai ngetok pintu rumah tetangga, deg, nyili satu, enggak pernah. Itu Bapak Ibu. Jaga pola pikir. Yang berikutnya adalah santunkan komunikasi. Cara membuat komunikasi santun baik kepada pasangan ataupun kepada anak ada 4 caranya. Ada yang masih hafal? Ada 4 caranya. Yang masih hafal tak kasih 50.000. Ayo, nih yang era, ayo. 4. Bu, hafal enggak? Aduh, 100.000 deh ya. Lumayan loh Bu, jajanin bakso ya. 100.000. 4 teknik komunikasi santun. Beneran gak ada? Wah kayaknya kurang banyak. 200.000. Ada? Lupa semua. Aduh. Yuk diingat-ingat. Yang pertama, ketika kita mau memberikan nasihat perintah kepada anak, jangan ngomong dari jarak jauh, nadanya tinggi, mukanya cemberut, emosinya tinggi. Dirubah. Cara merubahnya, yang pertama, kalau mau nuturi anak, didekati. Misalkan anaknya lagi loncat-loncat di sana, ibu dari sini ngerti kalau loncat-loncat di sana bisa jatuh, terus kepalanya bocor, jangan teriak dari sini Bu. Dia loncat-loncat, malah anak ada jeblok, beneran karena bocor Bu. Banyak kejadian kayak gitu. Terutama di jalan raya, anaknya main di pinggiran jalan. Ibunya tahu di sana ada motor mau lewat, ini anak takut nyebrang. Dilarang sama ibunya, "Dek, awas jangan di situ. Ayo sini." Yang terjadi apa? Anak malah takut, lari ke tengah, motornya jalan. Banyak kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena kita salah dalam memberikan pola komunikasi. Pola komunikasi kita itu tidak ramah alam bawah sadar. Apa yang hadir di kepala Bapak Ibu? Itu adalah komunikasi melibatkan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu responnya selalu terbalik. Kalau dijangan-janganin, nggak boleh justru dilakukan. Karena di pikiran bawah sadar tidak menerima kalimat negasi. Yang dia terima cuma belakangnya toh. Jangan lari, anaknya lari. Dia jangan manjat, malah tambah tinggi. Tinggi. Maka kita ubah dengan teknik komunikasi santun. Yang pertama, yuk diingat-ingat. Kalau mau nuturi anak, nasihatin anak, dekati anaknya. Dekati jaraknya sampai betul-betul dekat dan sampai bisa kita pegang. Yang kedua, disentuh. Anak laki-laki sentuhnya di bahu atau tulang punggung, dielus dari mulai sini sampai ke bawah, atau bahunya ditepuk. Kalau anak perempuan disentuh kepalanya. Emang beda banget. Kalau ibu-ibu disentuh kepalanya, dielus-elus, anak perempuan, ini muncul satu hormon namanya hormon endorfin Bapak Ibu. Hormon endorfin ini tidak ada di luar tubuh kita, justru diproduksi oleh tubuh kita. Hormon endorfin inilah yang bikin senang, tenang, bahagia, ayem.
hormon endorfin. Hormon endorfin ini efeknya 10 kali lebih kuat daripada narkoba jenis sabu-sabu. Bapak Ibu pernah melihat orang pakai sabu? Sarapan bubur itu apa? Masa nggak pernah lihat orang sarapan bubur? Ya. Sabu-sabu beneran. Mereka yang sudah kecanduan narkoba jenis sabu-sabu itu susah banget berhentinya. Susah banget berhentinya. Kenapa? Karena ngerasa enak gitu loh, selalu bahagia. Kalau nggak pakai mereka ngerasa tertekan. Nah, padahal di tubuh kita hormon endorfin itu jauh lebih kuat. Anak perempuan dielus kepalanya seneng. Jangankan anak, ibu aja saya tanya, Bu, kapan terakhir kali dielus sama suami kepalanya? Ada? Tadi pagi siapa yang dielus kepalanya sama suami? Alhamdulillah satu. Yang tadi malam sebelum tidur dielus kepalanya sama suami ada? Ada? Alhamdulillah masih ibu yang sama. Yang kemarin, oh alhamdulillah nambah 2. Tiap hari, oke bunda keren banget suaminya. Dia emang suami kayak gitu. Itu barang langka. Harusnya kalau ibu suaminya nggak ngelus mau minta, Mas mau aku dielusin Mas. Diminta Bu. Kadangkala laki-laki ini memang nggak peka perasaannya. Memang diciptakan oleh Allah begitu. Karena laki-laki disettingnya untuk bersaing, bukan untuk mesra-mesraan. Nggak keren loh kalau laki-laki disetting untuk mesra-mesraan. Coba bayangin lagi rapat bapak-bapak RT gitu ya. Biasanya kalau kita rapat Pak, debat-debatan ya Pak. Adu argumennya Pak ya. Coba, itu gagah Bu, keren, cowok banget. Tapi kalau sebaliknya, monggo, kira-kira apa pendapatnya? Kalau orang saya bilang ini bating gitu ya. Cowok kayak begitu udah ada keren-kerennya. Maka ibu minta sama suami. Nah kalau suami itu paling senang bukan dipegang kepala. Jangan salah. Ibu nanti pada praktek tapi tahinya salah. Ya Allah gitu ya. Ini bapak-bapak gak ada yang senang Bu dipegang kepalanya. Tolong. Paling punya energinya Bapak Ibu, doanya Bapak Ibu yang ditulis dalam 3 kalimat tadi akan masuk ke anak. Logikanya di situ. Dipikirkan, dituliskan, habis itu kita transfer energi doa kita ini ke anak. Udah ditulis, maka yang berikutnya ibu duduk nyaman di samping putra putrinya yang sudah tidur tadi. Lalu kita mulai. Yang pertama baca syahadat. Coba yuk bareng-bareng. 2 kalimat syahadat. Artinya tahu ya, lulus tenang aja ya, BLT cair. Setelah baca syahadat, ibu pegang kepala anak pakai 3 jari begini. Disclaimer, tidak ada hubungannya sama politik ya. Nggak ada, saya nggak pernah kampanye politik. Pakai 3 jari, letakkan di ubun-ubun kepala anak bapak ibu. Ya. Kan anaknya di rumah, nah sekarang prakteknya ke ubun-ubun ibu sendiri. Yo, semuanya diangkat. Ini diketuk. Kalau nggak diketuk boleh dipijit. Kalau diketuk, ketukannya, kekuatan ketukannya sampai bapak ibu mendengarkan bunyi deg 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 deg. Coba. Kedengar? Nah, berarti kekuatannya segitu aja. Jangan lebih Pak. Kalau lebih benjol anak Pak. Sudah? Kalau sudah seperti ini, diketuk berapa lama? Durasinya selama ibu mengucapkan 3 zikir. Yang pertama, Astaghfirullahaladzim. Terus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu, La ilaha illallah. 3 itu aja.
Masih di atas, Bu, kepala ini tangannya. Belum disuruh turun. Sudah, lalu pindah di sini. Di sini kalau pakai 3 jari kegedean 2 jari aja. Boleh diketuk, boleh dipijit, ya. Kita ketuk aja. Yuk sambil zikir. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Pindah ke sudut mata. Kita aja Pak. Ini kan ada tulang ya. Tulangnya 2 nih, kanan kirinya jendolnya. Nah ini juga sama, dipijit atau diketuk. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ibu yang punya radang tenggorokan ini dipijit. Sering batuk gitu ya. Ini dipijit. Sambil dizikirin lagi. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Tuh. Itu udah selesai? Udah. Ibu duduk tenang lagi. Lalu tarik nafas 3 kali. Pas saat menghembuskan ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas sekali lagi. Wah, ini teknik yang sangat berguna untuk berbagai macam problem anak-anak. Gak cuma anak, ibu bapak juga pasti butuh teknik ini. Bapak ibu semakin fokus dalam suara saya. Ayah bunda, terima kasih. Anda telah menjadi insan-insan yang luar biasa. Menjadi seorang ibu yang tidak akan pernah mengeluh. Sampai detik ini Anda sudah membuktikan itu semua. Untuk ayah, terima kasih. Anda sudah menunaikan kewajiban tugas Anda sebagai seorang kepala rumah tangga. Walaupun kami tahu di dalam perjalanan hidup rumah tangga itu tidak mudah. Ada saja permasalahan yang dihadapi. Entah itu permasalahan dalam penafkahan, entah itu permasalahan dalam pengasuhan, atau bahkan kita punya menyimpan unek-unek pikiran yang tidak enak terhadap pasangan hidup. Padahal bisa dibilang 24 jam kita berhadapan dengan pasangan kita. Padahal 24 jam kita selalu mengasuhkan kita. Perasaan tidak nyaman itu kemudian membuat Anda semakin tidak bisa mengeluarkan sikap yang baik. Entah itu kepada anak, entah itu kepada pasangan. Kita lebih sering membentak anak-anak kita daripada memujinya. Kita lebih sering membentak pasangan kita daripada menghargainya. Kita lebih sering curiga kepada pasangan kita daripada kita respect kepadanya. Sampai detik ini hal itu mungkin tidak salah Bapak Ibu. Tetapi coba lihat diri Anda ketika Anda masih kecil zaman dulu. Coba hadirkan bayangan diri Anda saat Anda masih anak-anak zaman dulu. Hadirkan diri Anda ketika Anda masih diasuh oleh ayah ibu Anda. Di saat itu kurang lebih sama ketika Anda berposisi sebagai seorang anak. Anda mengharapkan pujian, Anda mengharapkan pelukan hangat, Anda mengharapkan kasih sayang yang lembut dari ayah ibu kita. Saat ini anak-anak kita pun mengharapkan yang sama dengan diri kita di masa lalu. Maka Bapak Ibu, kosongkan hati Anda. Kita buang semua permasalahan yang pernah ada di dalam benak pikiran bawah sadar kita. Kita pahami bahwa takdir kita hari ini adalah takdir terbaik yang pernah Allah berikan dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukankah kita sering mendengarkan kalimat itu? Bukankah itu jaminan dari Allah untuk kita? Allah tidak akan pernah meletakkan beban yang tidak pernah sanggup untuk kita bawa.
Jika hari ini kita punya masa lalu yang terluka saat kecil, ayo kita maafkan. Maafkan orang tua kita, karena mereka betul tidak mengetahui bagaimana cara mendidik. Mereka belum paham bagaimana caranya mengasuh kita ketika kita kecil. Jika ada luka-luka pengasuhan, katakan pada diri kita, wahai diriku, aku telah memaafkan semua yang pernah dilakukan oleh orang tuaku, semata-mata karena aku ingin mendapatkan ridhonya. Kalau aku tidak mendapatkan ridho dari orang tuaku, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi hidupku? Kalau aku tidak diridhoi oleh Allah, bagaimana mungkin aku bisa membawa keluargaku dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai diriku yang terluka hari ini, aku ingin engkau sembuh. Aku ingin engkau kuat. Aku ingin engkau paham bahwa kita perlu bersama-sama mengatur diri kita, memperbaiki diri kita. Saat ini aku meminta dirimu untuk paham bahwa anak-anak kita butuh kasih sayang, bukan butuh bentakan. Bahwa anak-anak kita hari ini butuh dipeluk, bukan butuh dijauhi. Bahwa anak-anak kita hari ini, mereka lah yang akan menggantikan posisi kita di hari esok. Kita akan semakin tua. Hari ini sudah terasa. Coba lihat kulit-kulitmu, sudah tidak sekencang dulu. Coba lihat tenagamu tidak lagi sekuat dulu. Coba lihat ingatanmu tidak lagi sekuat dulu. Kita sudah sering lupa, kita sudah sering sakit, kita sudah menua. Dan itu pasti. Di saat kita menua, anak kita semakin besar. Di saat kita sudah tidak berdaya, anak kita tumbuh jadi pemuda-pemudi yang sangat luar biasa. Dan di saat kita berhadapan dengan sakaratul maut, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengharapkan doa dari anak-anak kita. Jadikanlah anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, yang akan mengucapkan doa indah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai anakku, ayah titip pesan kepadamu nak. Bunda titip pesan kepadamu nak. Jika bunda nanti di hari tua, tolong pedulikan kami anakku. Jika bunda mulai sudah lupa, tolong engkau bersabarlah nak. Jika nanti ayah sudah mulai renta, tidak kuat lagi menopang tubuh, tolong nak. Tolong papa ayahmu ini nak. Jadilah tongkat untuk menyangga tubuh ayahmu yang sudah renta ini nak. Dan jika kelak nyawa kami nak sudah berada di kerongkongan, temani kami. Jadilah orang yang menargetkan kami. Bisikanlah sebuah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar kami ayahmu ini, agar kami bundamu ini mampu mengucapkannya la ilaha illallah. Ayah takut nak, ayahmu ini banyak dosa, bundamu ini banyak dosa nak. Dosa kepada dirimu nak, dosa kepada orang tua kami nak. Lantas ketika ayah pergi dari dunia ini, apa yang akan ayah katakan ketika malaikat berada di depan kami? Apa yang akan ayah katakan ketika besok Allah akan bertanya, untuk apa hidupmu kau habiskan? Jika hanya dosa, dosa dan dosa berkelindan yang ayah bawa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong nak, jadikanlah kami sebagai orang tua yang beruntung. Sebagai orang tua yang beruntung memiliki engkau, wahai anakku. Doakan kami nak. Doakan kami nak. Ayah akan berkomitmen untuk selalu mendoakan. Robi habli minas sholihin. Robi habli minas sholihin.
Ya Allah, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh ya Allah. Jagalah hatinya ya Allah. Jagalah akhlaknya ya Allah. Kami tidak ridho anak kami rusak ya Allah. Tapi kami pun juga tidak mampu menjaga mereka sepenuh hati kami ya Allah. Penjagaan terbaik hanyalah penjagaan darimu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Jagalah anak kami lisannya. Jagalah anak kami pada kedua pandangannya. Jagalah anak kami pada pendengarannya. Jagalah anak kami pada akhlaknya. Jagalah anak kami pada hati dan pikirannya ya Allah. Ayah bunda, silahkan bayangkan saat ini ayah bunda bertemu dengan anak-anak Anda. Anak-anak itu tersenyum kepada bunda, tersenyum kepada ayah, dan dia membuka tangannya lebar-lebar seraya mengatakan, "Ayah, bunda, maafkan Ananda. Ananda belum tahu apa-apa. Jika kemarin Ananda nakal, ayah, membuatmu kesal, membuatmu marah, semata-mata karena Ananda tidak tahu apa-apa, ayah. Yang Ananda harapkan nasihatmu ya ayah. Yang Ananda harapkan pelukanmu bunda. Tolong jangan marahin Ananda lagi. Tolong jangan pukul Ananda. Tolong jangan cewek. Tolong jangan engkau kata-katai aku. Aku adalah putramu. Aku adalah darah dagingmu. Jika kepadamu aku tidak merasa aman, maka kepada siapa aku harus mencari tempat yang nyaman untuk memelukmu ya Allah. Tolong Ananda maafkan. Peluk aku. Nasihati aku dengan kata-kata lembutmu ayah bunda. Aku akan nurut, aku akan patuh kepada semua nasihatmu ayah. Rasakan bunda kehadiran anak-anak Anda saat ini. Dekap Anda, peluk Anda, dan tolong balas pelukannya. Peluk dekap erat. Eluslah kepalanya, eluslah bahunya. Dia adalah yang akan menyelamatkan bunda di akhirat kelak. Tapi di saat yang bersamaan, putra-putri ayah dan ibu pun juga butuh ridho dari dirimu wahai ayah. Ridhoilah mereka, cintailah mereka, sayangi mereka tanpa syarat apapun. Jika mereka melakukan kesalahan, peluk, dekap, dan nasihati dengan baik. Pada akhirnya baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang berlemah lembut kepada anak-anaknya, maka Allah pun akan melembutkan kasih sayangnya kepada dia.